Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Deli Fadli, pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi zikir dan doa. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun definisi zikir menurut bahasa adalah ingat, dan menurut istilah bahwa zikir itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikir yang sebanyak-banyaknya. Perintah zikir bagi kita sebagai manusia amatlah penting kita laksanakan, sebab nanti akan berbuah manis kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, dalam kita berzikir, perhatikanlah 3 bentuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berzikir dengan lisan kita, yaitu dengan mengucap-ngucap asma Allah, dengan mengingat Allah dengan lisan kita, dengan mengucapkan baik dengan membaca ayat suci Al-Quran, membaca sholawat, tasbih, membaca tahlil, tahmid, dan lain sebagainya, dengan tujuan supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, tidak cukup dengan lisan saja, yaitu dengan menggunakan hati kita. Dengan menggunakan hati kita ini, laksana kita berzikir dengan lisan dirasakan dengan hati kita, dengan mengingat keesaan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, bertafakur, mensyukuri atas nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, di samping dengan lisan, dengan hati, dan yang terakhir dengan perbuatan. Berzikir dengan perbuatan yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri terhadap larangan yang telah Allah larangkan bagi kita semua. Karena apabila kita berbuat sesuatu ingat kepada Allah, tidak mungkin kita berani melaksanakan apa yang telah Allah larang bagi kita semua. Karena dengan kita berzikir dengan sebaik mungkin, fa insyaallah kita akan meraih sebuah hikmah yang nantinya akan datang kepada diri kita. Hikmah yang pertama dari buah zikir kita adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hati kita menjadi hati yang tenang dalam melaksanakan kehidupan di alam dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram
dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152. Ayat ini menunjukkan faedah atau hikmah yang kita dapat dari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah dan janganlah kamu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tentram dan Allah senantiasa menolong segala kebutuhan kita. Allah menolong segala aktivitas kita. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Dan materi yang kedua adalah doa. Apa itu doa? Doa adalah meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah bahwa berdoa itu ialah memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Dari berdoa ini merupakan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila manusia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia termasuk orang-orang yang sombong. Karena kenapa? Apapun kebutuhan kita yang kita inginkan akan terrealisasikan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kepada kita. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah segala doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan doa sangat luar biasa bagi kita orang yang beriman. Sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ad-du'a silahul mu'minin," bahwa doa itu adalah senjatanya orang muslim atau orang yang beriman. Dan di hadis lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah," bahwa doa adalah pangkalnya ibadah. Di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya memperhatikan tata cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaknya memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullahalazim. Dan yang kedua, hendaklah kita membaca basmalah. Yang ketiga, hendaklah diawali dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, kita baca salawat untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan selanjutnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata kita ataupun dengan kata yang terdapat dalam ayat suci Al-Qur'an. Dengan mengangkat kedua belah tangan kita, menghadirkan hati kita khusyuk dengan senantiasa meyakini doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa. Oleh karena itu, dengan momentum bulan suci Ramadan ini, marilah sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, fa insyaallah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, dan negara kita senantiasa Allah berikan, Allah jaga daripada COVID-19 ini. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari negara tercinta kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran, Allah memberikan kesehatan bagi kita semua agar senantiasa dapat menjalankan hidup di dunia ini dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetap stay di rumah, menjaga kesehatan, senantiasa kita sehat walafiat dalam namanya Allah Subhanahu wa taala. Sekian akhirul kalam.
Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.